Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Ismail. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Pak Ismail gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Nah ini Bu, saya minta bantuannya untuk mensupervisi Ibu. Ya. Nah sebelum mensupervisi Ibu, saya akan melakukan sebuah percakapan yang dinamakan dengan praobservasi. Di mana tujuan saya mensupervisi Ibu itu adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan tujuan saya mengadakan percakapan praobservasi ini agar Ibu lebih siap menyiapkan supervisi ini, Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu adalah tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu buat dalam perencanaan pembelajaran Ibu itu apa sih, Bu? Ya. Baik Pak Mail. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah saya buat untuk pertemuan minggu depan ya Pak Mail, untuk kelas 11 geografi 1 itu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, dan siswa mampu menganalisis persebaran fauna baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, berarti ada 2 TP Bu ya? Betul. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan Ibu lakukan pada saat pembelajaran? Ya, jadi ada dua pengembangan yang mungkin akan saya gunakan. Yang pertama yaitu di bidang pengetahuan dan keterampilan Pak Ismail. Untuk di pengetahuan, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, bahwa diharapkan nanti siswa mampu mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna dan mampu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Sedangkan di bidang keterampilannya, siswa mampu membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia maupun dunia, seperti itu. Berarti ada 2 aspek ya Bu yang saya tadi dengar, itu pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya? Iya. Ya. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran Ibu yang Ibu terapkan di dalam kelas nantinya, mungkin dari strategi pembelajaran atau mode pembelajaran ataupun apa gitu dari rancangan pembelajaran Ibu. Iya, baik. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok Pak, sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem BL. learning. Gitu. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok. Selain itu, saya juga melakukan diferensiasi produk dengan membedakan tugas tiap kelompok sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi begitu ya Bu ya? Yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan model pembelajaran sosio-emosional dan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dengan metode diskusi kelompok ya Bu ya? Ya. Nah, bagaimana nih Bu dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Untuk media pembelajaran saya sudah siapkan video pembelajaran Pak Ismail itu dengan menggunakan media Canva. Saya sudah buat. Selanjutnya juga saya sudah siapkan untuk LKPD-nya. Nah, kira-kira kapan Ibu saya bisa masuk ke kelas Ibu, kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan juga jam berapa mungkin Bu? Oh ya, Bapak bisa mengobservasi saya di hari Selasa, Selasa minggu depan ya Pak. Itu di kelas 11 geografi 1 di jam ke-1 sampai jam ke-3 Pak. Oke. Nanti hari Selasa depan di kelas 11 geografi 1 saya akan masuk jam ke-1 dan jam ke-3 ya Bu ya. Saya akan datang ke kelas Ibu. Mohon izin saya akan melakukan supervisi Bu. Boleh, ya. Silahkan. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Iya. Nah, nanti setelah
Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan lagi, Bu. Nah, itu adalah pasca observasi, mungkin nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini apa, Bu? Baik, saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih nih Pak Mayan, karena dengan adanya percakapan ini saya jadi memiliki gambaran media apa yang akan saya gunakan, metode apa yang akan saya gunakan, seperti itu Pak Mayan. Oke. Terima kasih kembali ya Bu ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas hari Selasa depan ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu kembali ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih semangat? Nah, untuk kalian yang semangat lagi, Ibu mau melakukan speaking. Bisa berdiri semuanya. Kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam. Siapa yang salah? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Sekarang di bab kedua ini kita lanjutkan materinya, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Apa itu hayati? Apa hayati? Itu ya. Kita mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ya. Dan sebenarnya itu namanya biogeografi. Ini dibahas di dalam materi biogeografi yang itu memiliki perbedaan dan persamaan. Ya, pasti karena ada faktor yang menyebabkan ada beberapa wilayah atau ada beberapa flora dan fauna di setiap tempat memiliki perbedaan dan kesamaan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu kalian memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab persebaran flora dan fauna di Indonesia, serta apa saja keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu materinya akan dijelaskan melalui video yang akan ditayangkan. Keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai semua makhluk yang hidup di dunia sebagai sebuah binatang dan mikroorganisme. Nah, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya dibatasi menjadi dua ya. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati, yang kedua mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Kondisi iklim merupakan salah satu faktor jaminan yang mempengaruhi sebagian flora dan fauna. Daerah-daerah yang memiliki iklim ekstrim akan memiliki jenis flora dan fauna yang sedikit spesies, sedangkan di daerah khatulistiwa atau ekuator memiliki keragaman atau ciri tersebut, yaitu biodiversitasnya sangat tinggi. Faktor klimatik atau iklim yang mempengaruhi sebagian flora dan fauna adalah pertama suhu. Tadi sudah kalian lihat videonya tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi kalian nanti duduk sesuai kelompoknya ya. Kelompok yang pertama ada Cinta, Rizky, Ubay, Viola, Linda, Wahaya. Baiklah, kalian sudah duduk sesuai kelompoknya. Ini sudah disesuaikan berdasarkan hasil asesmen sebelumnya ya. Berdasarkan hasil penilaian ulangan sebelumnya dan nilai tinggi, nilai sedang, dan nilai yang rendah. Jadi nanti ada dua kelompok mengacu ke soal yang sama. Ya, di sini ada 6 kelompok, masing-masing dua kelompok punya tipe soal yang sama nanti pada saat permainan. Nah, sebelum game dimulai, Ibu akan membagikan lembar kerja ke kelompok ya. Silakan nanti dicatat hal-hal yang tadi kalian dari video yang kalian lihat, yang kalian dengar,
nanti kalian tuangkan di dalam lembar kerja ini. Nah, setelah itu nanti kalau sudah selesai, Ibu akan mengadakan game turnamen ya. Jadi nanti setiap kelompok akan menjawab soal-soal yang sudah disediakan. Ya, untuk kelompok satu mana suaranya? Kelompok satu. Ya, kelompok dua. Kelompok tiga. Ya, kelompok tiga mana? 45 menit untuk berdiskusi. Silahkan. Boleh kalian lihat lagi di buku paket, ya. Boleh melihat catatan yang tadi kalian sudah ya. Memiliki wilayah memiliki wilayah memiliki suhu. Yang gede dulu. Nanti kalian kita bagi-bagi tugas ya. Tapi yang ini dan kalian Perhatikan semua, tidak ada yang megang alat tulis. Ya. Ini selanjutnya kita masuk ke game ya. Game ini nanti berisi ada 5 pertanyaan. Yang di mark ini adalah pertanyaannya. Sedangkan kertas kecil ini adalah untuk menulis jawaban. Di sini kertas kecil ini sudah dikasih nomor sesuai dengan nomor soal ya. Nomor 1, misalnya kamu mau jawab soal nomor 1, berarti harus di kertas yang ada nomor 1. Nah, nanti dalam hitungan ketiga, ya orang pertama langsung lihat buka soalnya dan langsung jawab. Kalau udah selesai berarti muter ke belakang, maju yang orang kedua. Siap ya? Ya, kelompok yang tidak maju boleh kasih semangatnya buat yang sudah maju. Ya, boleh sambil diteriakin ayo. Boleh diteriakin ayo, ya. Jangan lupa kamu. Kelompok yang tidak maju ya. Jawaban nomor 1 untuk jawaban soal nomor 1. Sesuai dengan nomornya ya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, kelompok 1 sudah lanjut ke orang kedua. Kasih semangat yuk. Ayo. Ayo, 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 ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. 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 Siapa nih yang paling cepat menjawab? Ya, jawab sebisanya. Lanjut, cepat. Bisa kalian 4 dari 4, berarti kalian 4. Agak cepat. Tahan terhadap lingkungan kering disebut apa jawabannya? Terapit. Betul tidak? Betul tidak? Terapit. Betul ya. Asik. Untuk kelompok kelompok 1 mendapatkan nilai 20. Kelompok 2 jawabannya apa? Teropit, betul ya. Kelompok 2 mendapat nilai 20. Pertanyaan nomor lapisan yang paling banyak atau terdapat timbunan
ya pohon-pohon atau dahan-dahan yang daun yang sudah mati, gitu ya. Betul. Kelompok 1 jawabannya salah ya. Yang benar apa tadi? Bentuk permukaan rambut. Faktor fisiografi atau relief. Kelompok 2 berapa? 1. Siapa nilai tertinggi? Kelompok 1. Kasih yang satu ke kelompok 1. Jadi kita lihat nilai tertinggi diraih oleh kelompok 1 suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dari perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil penjualan dari kamu. Yang pertama, keanekaragaman hayati merupakan komponen penting dalam keberlangsungan bumi dan eksistensi manusia. Persebaran flora dan fauna di permukaan bumi tidak sama dan merata, sehingga mempengaruhi terhadap kehidupan makhluk hidup yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yaitu klimatik atau iklim, edaptik atau tanah, fisiografik atau relief bumi, dan makhluk hidup atau biotik. Secara garis besar ada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta ekosistem. Dan faktor yang mempengaruhi flora dan fauna di Indonesia adalah faktor genetik, faktor endemik, faktor fisiografi atau reatonik, faktor makhluk hidup, dan faktor faktor itu ya yang menyebabkan keragaman jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Jadi ada di satu tempat ada jenis flora yang sama dengan tempat lain. Contoh tadi Indonesia bagian timur ya dengan daerah Australia memiliki kesamaan jenis hewan atau fauna. Salah satunya adalah kanguru ya. Tetapi ada juga jenis flora dan fauna yang menjadi ciri khas adanya di wilayah tertentu saja karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keadaan iklimnya, geografisnya, sehingga tanah flora dan fauna tersebut hanya dapat tumbuh berkembang dengan baik di wilayah tersebut. Begitu banyak, begitu beragam jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi apabila kesimpulan terakhir, apabila flora fauna sudah tidak ada, air tetesan air yang terakhir sudah mulai tercemar, ya flora yang dapat menunjang maupun fauna yang dapat menunjang kehidupan manusia pun sudah habis. Maka apa artinya dibuang? Bisakah untuk membeli itu semua kalau tidak ada? Tidak bisa. Ya, jadi uang tidak bisa memiliki arti apa-apa jikalau ya semua sumber daya alam yang ada ini nanti akan habis. Maka dari itu kita ya sebagai generasi muda harus memiliki tanggung jawab ya kecintaan terhadap sumber daya alam kita ya yang sedang kita bahas adalah sumber daya alam hayati. Untuk pertemuan berikutnya pelajari tentang bioma ya, bioma yang ada di dunia ya. Maka dari itu nanti kita akan bahas minggu depan. Oke, karena selama pembelajaran tadi pembelajaran kita tadi ya tentang keanekaragaman hayati dengan menggunakan metode seperti tadi, metode diskusi dan metode game. Menurut kalian bagaimana? Boleh perwakilan satu orang untuk boleh bicara kelebihannya atau kekurangannya. Dengan pembelajaran kali ini kira-kira menurut baik gimana? Menarik atau Jadi menurut saya metode pembelajaran yang tadi kita semua laksanakan bersama itu menurut saya sangat menarik. Karena apa?
karena kita juga cuma patok sama materi yang diberikan, tapi kita bisa refreshing otak dengan cara bermain games dan bisa berdiskusi dengan teman-teman, yang berarti kita tidak cuma dapat informasi dari satu sumber, bisa dapat informasi dari banyak orang. Terima kasih Silvan. Anak-anak, mudah-mudahan ya apa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat ya untuk kehidupan kalian, terutama tadi ya secara langsung kita menyadari bahwa keberadaan flora dan fauna itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, dan kita harus tetap menjaganya sampai nanti ya generasi yang akan datang tetap terus bisa menyaksikan, menikmati keberadaan flora dan fauna yang ada. Dari Ibu sekian ya, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu akhiri ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu staf kita dulu, staf siswa kita, dan mengambil menjadi guru BK Ibu ya. Oke, baik Bu, terkait pekan yang lalu saya sudah mengobservasi Ibu ya terkait pembelajaran di kelas, di mana Ibu mengajarkan dengan tujuan pembelajarannya adalah memahami keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dan di dunia, ya Bu ya. Nah, di situ Ibu memfokuskan aspek pengembangan Ibu itu di pembelajaran sosio-emosionalnya dan pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang saya amati di situ, ya Ibu sudah memberikan sebuah pembelajaran yang sangat bermakna ya, dan tentunya dengan berbasis PSE juga Bu ya. Dengan ketika anak-anak yang sudah mulai jenuh ya, yang saya lihat tadi mulai jenuh, Ibu sudah memberikan sebuah ice breaking dengan anak-anak sangat antusias melakukan ice breaking tersebut. Dan tidak lupa di awalnya pun Ibu sudah membukanya dengan doa, dan itu adalah sebuah pembelajaran sosio-emosional ya Ibu ya. Alhamdulillah sudah tercapai ya Ibu untuk belajar sosio-emosional. Untuk terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi, Ibu sudah mengelompokkan anak berdasarkan tes diagnostik kognitif, betul Ibu ya? Oh betul. Jadi sebelumnya Ibu sudah melakukan penilaian kognitif, dan di kelompok tersebut Ibu memberikan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan anak-anaknya ya. Dan saya lihat di sini juga Ibu sudah membuat LKPD dengan berapa kelompok ya? Kalau salah 4 Iya, 4 kelompok, 2 kelompok dengan pengetahuan yang sama, 2 kelompok Iya. Ada 4 kelompok ya Bu. Dengan 2 perbedaan. Dengan LKPD-nya yang berbeda-beda ya, dengan pertanyaan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka. Dan mungkin itu yang menjadi pembelajaran referensi secara proses, betul ya Ibu? Ya, referensi secara proses dengan membedakan antara LKPD kelompok yang mungkin yang kelompok bawah sama kelompok atas. Seperti itu, Ibu sudah melakukan diferensiasi. Paling masukan saya Ibu, boleh Ibu, masukan saya ketika anak-anak mengajar berdiskusi kelompok, anak-anak bisa diberikan keleluasaan Bu untuk tidak berpaku di situ saja, bisa di luar kelas atau misalkan di lantai atau seperti apa gitu ketika melakukan pembelajaran. Jadi bisa mereka mendapatkan posisi, kalau kata orang PWE Bu, posisi wena ya, posisi wena gitu ya Bu ya. Nah, paling nyaman, jadi tidak terpaku. Yang saya lihat sih seperti itu, jadi anak-anak terpaku dengan posisi mereka seperti itu. Jadi ini kan kurikulum merdeka memberikan dia keleluasaan itu. Jadi boleh diadu di lantai senyamannya mereka. Iya betul Ibu. Mungkin di luar atau di taman seperti itu yang terjangkau dan Ibu gitu, seperti itu. Tapi overall alhamdulillah sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan hasil pengembangan Ibunya tentang pembelajaran sosio-emosional dan pembelajaran berdiferensiasi sudah sangat tampak sekali. Terima kasih Ibu ya. Semoga kira-kira untuk tindak lanjut Ibu seperti apa? Ya, seperti tadi masukan Pak Ismail ya. Jadi lebih memberikan kebebasan buat anak untuk mendapatkan tempat
yang nyaman untuk mereka supaya lebih kalau nyaman lah berarti mereka lebih tergali lagi ya. Sudah bagus sih Ibu, ada tambahan mungkin? Cukup, sudah terwakilkan. Baik Bu, terima kasih atas mengganggu waktunya ya Bu ya, sudah mengganggu waktunya. Semoga dari coaching ini kita dapat sama-sama belajar ya Bu. Saya belajar dari Ibu juga, saya banyak mendapatkan pembelajaran yang sangat bermakna untuk pembelajaran saya di kelas. Terima kasih Ibu sebelumnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.